Snyder, Brooke, dan Burton Sapin adalah pengkaji paling awal teori-teori politik internasional yang diterbitkan pada tahun 1962, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka adalah salah satu perintis atau bagian dari generasi pertama analisa politik luar negeri. Teori pembuatan keputusan dari Snyder merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menganalisis politik luar negeri suatu negara dengan membongkar alasan atau penyebab diambilnya keputusan oleh para pembuat kebijakan atau individu dalam kelompok-kelompok eksekutif kunci. Hal penting yang perlu diperhatikan untuk menganalisis pembuatan kebijakan. Yang pertama, pemilihan dan penghubung objek, kondisi, dan aktor yang dipersepsikan dalam suatu konteks relasional. Yang kedua, keberadaan, kepembuatan atau definisi dari tujuan yang diinginkan dari situasi. Yang ketiga, pengaitan signifikansinya terhadap berbagai tindakan yang dihubungkan dengan situasi mengikuti beberapa kriteria pengiraan. Yang keempat, penerapan standard of acceptability. Richard Snyder dan kawan-kawan meletakkan peran penting pada pilihan sikap dan kerangka referensi. Kriteria-kriteria ini digunakan untuk menghubungkan setting dengan unit yang berpengaruh dalam pembuatan keputusan, khususnya setting sosial internal dari para pembuat keputusan. Ciri-ciri organisasi dari unit keputusan juga penting, yang memiliki 3 determinan dasar, yaitu wilayah kompetensi, komunikasi, dan hal informasi, serta motivasi. Hal inilah yang dapat mempengaruhi keseluruhan struktur unit berdasarkan posisi tiap-tiap anggota dalam unit. Snyder dan kawan-kawan juga mengakui bahwa keputusan politik luar negeri juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar unit keputusan, yaitu oleh faktor-faktor yang terletak dalam bagian internal dari setting-setting eksternal, yang dimana faktor-faktor ini bisa sangat berpengaruh pada pembuatan keputusan politik luar negeri. Eksternal dan internal setting memiliki posisi yang sama dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam pembuatan keputusan politik luar negeri. Berdasarkan internal dan eksternal setting, para pembuat kebijakan berusaha menyeimbang faktor tersebut dalam perumusan politik luar negeri. Berangkat dari kondisi dan krisis yang berada di luar daerah teritorial, Jerman memberikan kebijakan politik luar negeri yang didasarkan pada external setting. Proses pengambilan keputusan pada konteks internal setting, Jerman memberikan kebijakan berdasarkan ideologi demokrasi liberal, mewajibkan setiap negara untuk ikut dalam memperhatikan kejadian-kejadian yang berada dalam lingkungan internasional. Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri, yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditunjukkan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Rosenau membagi proses pembuatan keputusan dalam tingkat-tingkat analisis, dan para analisis dikehendaki untuk memfokuskan pada suatu tingkat analisis yang dianggap paling mempengaruhi politik luar negeri. Secara umum, James Rosenau membagi kajian politik luar negeri dalam 5 variabel utama, yaitu idiosinkrasi, peranan, pemerintahan, masyarakat, dan sistemik. Idiosinkrasi diartikan sebagai sifat yang unik dan spesial dari seorang pemimpin atau pembuat keputusan menentukan dan menerapkan kebijakan luar negeri. Peranan terdiri dari kedudukan yang ditempati oleh para pembuat keputusan yang harus dilakukan tidak peduli faktor idiosinkrasinya seperti apa. Pemerintahan berkaitan dengan struktur yang bisa membatasi ataupun meningkatkan pilihan-pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan. Aspek di luar pemerintahan yang mempengaruhi masalah internasional ini antara lain orientasi nilai dominan di masyarakat, tingkat kesatuan nasional, dan tingkat industrialisasi dan sistem ekonomi. Sistem meliputi aspek-aspek non-human di lingkungan eksternal, suatu masyarakat atau tindakan-tindakan yang terjadi di luar negeri yang mengkondisikan atau mempengaruhi pilihan dibuat para pembuat keputusan. Dalam perkembangan kajian saintifik, studi hubungan internasional, variabel-variabel yang disebut James Rosenau ini sering dijadikan level atau tingkatan-tingkatan analisis tersendiri yang terpisah satu sama lain. Tujuan James Rosenau untuk membuat generalisasi proporsi faktor-faktor yang paling berpengaruh dengan urutan yang jelas dalam politik luar negeri pada tiap-tiap negara nampaknya sulit diwujudkan karena dalam setiap isu dan konteks, faktor yang paling berpengaruh selalu berbeda-beda satu sama lainnya. Contoh kasus, Iran di bawah pimpinan Ahmadinejad berani melawan embargo dari Amerika Serikat.
sebagaimana negara yang telah lama hidup dalam tekanan embargo sejak tahun 1979 pasca revolusi Islam, Iran kembali menjadi pembicaraan dunia internasional setelah Mahmud Ahmadinejad terpilih sebagai presiden. Sebagai seorang konservatif garis keras yang berpegang teguh pada nilai-nilai dan semangat revolusi, Ahmadinejad yang vokal menyuarakan sikap anti-Barat dan Israel sering membuat peperangan hampir terjadi antara Israel dan Iran. Sekian pemaparan tentang teori internal dan eksternal setting Richard Schneider dan kawan-kawan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.